penting sekali ya ketika masyarakat kalangan bawah ya, terutama orang miskin ya yang terdampak COVID memiliki hak untuk diberikan bantuan ini, malah bantuan ini dikorupsi, ya, disalahgunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsumen sekalian, selamat berjumpa lagi dengan channel FTE, Forum Transfer Edutainment. Sahabat konsumen sekalian, channel ini berisi atau akan membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan isu atau informasi aktual terkait perlindungan konsumen. Saat ini ada beberapa rekan atau masyarakat, bahkan mahasiswa kami yang menanyakan, apakah masyarakat penerima bantuan sosial bisa disebutkan sebagai konsumen? Nah, ini pertanyaan yang kritis ya dari beberapa masyarakat dan juga peserta didik kami ya, mahasiswa. Nah, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, bahwa masyarakat penerima bantuan sosial itu adalah juga konsumen. Nah, hal ini bisa kita ketahui dari definisi konsumen ya yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen ya. Yang kurang lebih redaksinya berisi konsumen adalah setiap orang pengguna atau pemakai barang dan atau jasa yang beredar di masyarakat. Nah, jadi di sini saya ingin menggarisbawahi istilah pengguna atau pemakai. Ya. Dengan kata lain bahwa yang disebut konsumen ini bukan hanya pembeli, ya, tidak harus pembeli, tapi pengguna atau pemakai. Nah, dalam konteks bantuan sosial, masyarakat penerima bantuan sosial ini atau paket bantuan sosial maupun bantuan tunai langsung ini adalah konsumen. Nah, argumentasi ini ya selain juga tadi disampaikan berdasarkan definisi atau batasan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga ada pernyataan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional terkait dengan bantuan sosial ini ya. Nah, sebelum saya bacakan beritanya yang saya kutip dari hukumonline.com ya, saya perlu sampaikan dulu apa itu BPKN ya. Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini badan seperti apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, sahabat konsumen sekalian, bahwa BPKN ini adalah sebuah badan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi tidak di bawah menteri ya, tapi langsung di bawah presiden ya, dengan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggotanya ya, komisionernya itu dari Presiden Republik Indonesia dan bahkan dari DPR RI ya, dari Ketua DPR RI ya. Jadi untuk komisioner BPKN ini SK-nya, surat keputusannya, surat pengangkatannya dari dua lembaga negara, dari Presiden ya, itu amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertanggung jawab Presiden, dan juga dari DPR RI yaitu ada SK dari DPR RI. Nah, kembali lagi pernyataan BPKN berkaitan dengan bansos ya. Jadi BPKN ini adalah sebuah badan ya yang tugas utamanya adalah memberikan saran, rekomendasi, pertimbangan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan tentang perlindungan konsumen. Nah, ini tugas utama. Selain tugas-tugas lain ya, melakukan penerimaan pengaduan dari konsumen maupun pelaku usaha, kemudian penelitian dan sejumlah
tugas-tugas lain ya, yang utamanya adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Nah, ini saya bacakan berita dari hukumonline.com ya, berkaitan dengan pernyataan BPKN. Mohon izin saya bacakan beritanya dari hukumonline.com ya. Rabu 22 April 2020, BPKN, bantuan sosial harus tepat sasaran. Nah, itu judulnya. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN mendukung langkah dan kebijakan pemerintah memberikan bantuan sosial senilai Rp600.000 kepada keluarga yang terdampak pencegahan COVID-19. Tetapi BPKN mengingatkan bahwa distribusi bantuan sosial itu harus diawasi dengan baik. Pengawasan yang baik menjadi kunci pemberian bantuan yang tepat sasaran. Tepat sasaran bermakna tepat diberikan kepada warga yang membutuhkan, yakni warga miskin, warga rentan miskin, warga yang terkena PHK, dan pekerja migran yang tidak mudik. Selain tepat sasaran, BPKN berharap pemberian bantuan sosial cepat dan aman. Cepat mengandung makna cepat terdistribusi sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan segera. Aman bermakna bantuan sosial berupa makanan dan pangan atau sembako aman dikonsumsi oleh warga. Peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan menjelaskan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Agar bantuan tepat sasaran, cepat, dan aman, BPKN menyarankan agar para pemangku kepentingan berkoordinasi dengan baik, terutama membahas mekanisme distribusi. Ini juga memastikan agar tidak ada potongan-potongan di tengah jalan. Data warga yang berhak harus divalidasi sehingga ke tingkat rendah RT dan RW. Dengan demikian, ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial berupa uang atau kebutuhan pokok. Selain itu, harus dipastikan para petugas juga sudah memahami arahan dari masing-masing kepala daerah agar tidak salah sasaran dan warga mendapatkan informasi yang benar dan cepat terkait bantuan yang didapat. Perlu kerjasama semua pihak agar program pemerintah yaitu bantuan sosial dalam mengurangi dampak dari COVID dan sebagai upaya pencegahan meluasnya COVID-19 bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Ujar Ketua BPKN Ardiansyah Parman dalam rilis yang diterima Hukum Online. Demikian sahabat konsumen sekalian, ya, dasar dan argumentasi bahwa penerima bantuan itu adalah konsumen. Ya. Yang jadi persoalan adalah ketika saat ini masih marak informasi atau berita bahwa bantuan sosial ini disalahgunakan atau lebih tepatnya dikorupsi. Ini bagaimana dari perspektif hukum perlindungan konsumen? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa konsumen adalah setiap orang, ya, baik itu bayi dalam kandungan, ya, maupun pelaku usaha dan juga manula, ya, itu semua adalah konsumen. Ya, termasuk di dalamnya para pejabat, ya, kemudian profesional dan seterusnya. Ya. Jadi setiap orang itu adalah konsumen. Ya. Bahkan setiap orang mengkonsumsi lebih dari satu barang maupun jasa. Ya. Ada
transportasi, ada pendidikan, ada kesehatan, ya, ada konsumen jasa lain, ya, kemudian barang juga, makanan, minuman, sandang, pangan. Jadi setiap orang itu adalah konsumen. Sehingga tampaknya Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 ini perlu disosialisasikan, ya, disuruhkan kepada semua masyarakat sehingga tahu masyarakat tentang hak dan kewajibannya. Nah, kembali lagi ke masalah bansos, ini kita sudah tahu persis bahwa tadi sudah disampaikan, ya, oleh BPKN bahwa bantuan sosial ini lebih diproyeksikan kepada kaum miskin, kaum yang atau level masyarakat yang terdampak pandemi, ya, yang kena PHK, yang dirumahkan tanpa gaji, ya, dan seterusnya, ya, work from home dan seterusnya. Nah, ini problem yang penting sekali, ya, ketika masyarakat kalangan bawah, ya, terutama orang miskin, ya, yang terdampak COVID, memiliki hak untuk diberikan bantuan ini, malah bantuan ini dikorupsi, ya, disalahgunakan. Nah, tentunya dalam hal ini sudah betul-betul tidak bisa ditolerir, ya, tidak bisa dimaafkan, dan ini kita akan menunggu bagaimana para penegak hukum bisa menyeret atau membawa para pelaku ini ke ranah hukum, ya. Kita masyarakat tentunya sebagai konsumen, ya, tadi yang saya sampaikan, ya, jadi masyarakat ini atau rakyat ini adalah semua konsumen, ya, semua konsumen yang menggunakan, yang mengkonsumsi barang dan atau jasa, ya. Menunggu bagaimana proses penyalahgunaan bansos ini diproses secara hukum, ya, baik itu pidananya, perdatanya, dan seterusnya. Dan ini kita akan menunggu, dan tentunya konsumen, terutama konsumen yang berhak terhadap bantuan ini akan menunggu, ya, bagaimana amanah dari para penegak hukum untuk menunjukkan hukum perlindungan konsumen dan hukum-hukum lain yang terkait dengan hak masyarakat terhadap bantuan sosial. Nah, ini barangkali sahabat konsumen sekalian, ya, yang ingin saya sampaikan. Ini begitu prihatin, ya, dari berbagai kebijakan yang terkait dengan konsumen. Dari tadi beberapa komoditas juga awal 2021 ini naik, ya. Kemudian juga tahu tempe beberapa bulan sebelum 2001, ya, pada bulan Desember kalau nggak salah pertengahan, ya, atau akhir, itu tempe tahu tidak ada di pasaran, ya. Kemudian juga gas 3 kilo yang khususnya untuk kaum miskin juga naik, ya. Ini problem perlindungan konsumen ini sangat kompleks di negara kita, terutama pada penghujung 2020 dan awal 2021. Ya. Demikian sahabat konsumen sekalian, video yang saya buat mudah-mudahan bermanfaat, dan kita perlu tawakal, ya, mudah-mudahan para pembuat kebijakan betul-betul menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita, bahwa negara wajib untuk mensejahterakan dan melindungi masyarakat. Di dalamnya masyarakat itu adalah semuanya adalah konsumen. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan terutama bagi pengelola negeri ini untuk lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap konsumen, yaitu masyarakat kecil terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.